Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah beberapa pekan hari ini dan ini adalah bab terakhir ya. Kemungkinan minggu depan kita akan ulangan harian kedua. Nah ingat ya, pantang terus di YouTube Bapak. Bapak akan kasih kisi-kisinya nanti minggu depan. Jadi kalian buat persiapan untuk belajar lagi lebih giat di UH kedua. Nah ini adalah materi terakhir yaitu tentang menentukan nilai pajak. Pak, apa sih pajak itu? Kan itu ya. Nah, pajak itu di kehidupan sehari itu banyak banget, nak. Nah, di antaranya misalkan kita mau beli baju atau bayar listrik, itu ada PPh, ada PPN gitu kan ya. Nah, kita kan nggak tahu ya PPh, PPN itu kayak gimana. Nah, Bapak akan ngejelasin kalau PPN itu adalah pajak pertambahan nilai gitu kan ya. Kemudian kalau PPh itu adalah pajak penghasilannya. Nah, di sini nih Bapak udah rangkum bentuknya kayak gini. Terus nanti di soal lebih sederhana, enak banget nih. Pajak tuh pokoknya gampang gitu, lebih gampang. Nah, di PPN sama PPh ini untuk PPN, nah nanti di soalnya tuh ditambahkan pembayarannya. Kalau PPh itu mengurangi penerimaan dari sebuah gaji biasanya. Nah, Bapak akan kasih contoh yang bentuk PPN-nya dulu. Nah, ada soal Uci membeli sepeda motor dengan harga Rp12.500.000 dan dikenai PPN 10%. Berapa rupiah Ucok harus membayar sepeda motor tersebut? Wah, gimana ini soalnya? Bagus banget nih, enak banget nih soalnya. Ya udah, gampang banget, tinggal kita jawab aja, nak, gitu kan ya. Kita jawab aja, kita coba jawab. Yang pertama yang kita ketahui itu harus gini dulu, nak. Harga pokok dulu. Nah, harga pokoknya itu berapa? Ini kan 12.500.000 ya. Udah tulis 12.500.000 rupiah gitu. Kemudian ada apa lagi, Pak? Kemudian ada juga pemotongan harganya, PPN-nya berapa? PPN-nya itu 10%. Berarti nanti rumusnya itu PPN sama dengan 10% kita kalikan 12.500.000 gitu. Nah, berapa nih 10% itu? 10/100 dikali 12.500.000 rupiah. Habis nih, coret nih, set. Nah, berarti tinggal 12.500.000 kita bagi 10 gitu kan ya. Habis lagi nih, set. Tulis 25, 125, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini, nah. PPN-nya itu 12.500.000. Nah, ingat ya, PPN itu di apa? Ditambah pembayarannya. Jadi, harga yang harus kita bayarnya itu adalah berapa? Harga yang dibayarnya itu 12.500.000 ditambah dengan ini, nak. Nah, 1.250.000 rupiah. Berapa totalnya? Pinter, 13.750.000 rupiah. Jadi Ucok harus membayar sepeda motor dengan harga berapa, nak? Nah, betul, 13.750.000 rupiah. Gitu. Gimana? Paham? Bisa, Bapak yakin pasti kalian bisa. Oke? Ini contoh yang PPN. Contoh keduanya itu tentang PPh. Oke? Oke, nah kita akan lanjut materi yang kedua, yaitu contoh yang kedua tentang PPh-nya, nah. Nah, Bapak udah buat ini contoh soalnya, bentuk PPh-nya. Nah, ingat ya, nak, Bapak kasih tahu lagi pada kalian, kalau misalkan PPN itu ditambah, kalau pajak penghasilan PPh itu dikurangi gitu, gajinya itu. Nah, maka di sini ada sebuah soalnya tuh kayak gini. Gini nih ya, soalnya. Pak Budianto memperoleh gaji sebulan Rp1.800.000.
dengan penghasilan tidak kena pajak 600.000. Jika besar pajak penghasilannya 15%, berapa gaji yang diterima Pak Budianto tersebut? Nah, kita jawab dulu ya. Ini soalnya gampang banget nih. Pokoknya lebih enak soalnya itu diskon sama pajak itu lebih gampang. Nah, sama harga beli itu lebih gampang. Nah, makanya ini gampang banget materinya. Bapak pengen untuk minggu depan nilai kalian 100 semua di UH kedua. Oke ya, bisa amin. Oke, Pak Budianto, kita akan langsung jawab. Pertama itu ada ya, karena di sininya yang ditanyakan berapa besar pokok penghasilan ketika dipotong 15%, otomatis ada yang namanya apa? Penghasilan kena pajak. Nah gitu. Nah kita tulis dulu kena pajaknya berapa nih. Ini kan kena pajaknya Pak, tapi kan di soal tidak kena pajak, tapi kan di sini pajak penghasilannya 15%, berarti otomatis si 600.000-nya itu terkena pajak gitu. Maka 1.800.000 dikurangi 600.000 rupiah gitu. Nah maka jawabannya 1.200.000 rupiah gitu. Paham ya? Kemudian gimana Pak cara ngitung PPh-nya? PPh-nya sama aja nak. Berarti PPh-nya itu berapa persen PPh-nya? 15%. Berarti 15% kita kalikan yang sudah dipotong pajaknya 1.200.000 gitu. Gimana paham? Maka 15/100 dikali 1.200.000 gitu. Kita potong ya. Coret, nolnya ada 2. 15 dikali 12.000. Berapa nih? 15 dikali 12.000. Pas saya pusing, ya udah kotret bareng-bareng. 15 kali 12. 2 dikali 5 itu kan 10 di sini. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 1 kali 5 5, 1 kali 1 1. Maka jawabannya itu 8 atau 180.000 rupiah. Dapat nih si PPh-nya. Nah, ini belum selesai. Kenapa Pak belum selesai? Karena kan yang ditanyakannya itu memperoleh gaji dalam sebulan itu dipotong PPh 15%. Ingat rumus yang tadi ya. Ingat yang ini. Kalau misalkan PPh itu dikurangi penerimaannya, maka gajinya itu dalam sebulan, gaji Pak Budi dalam sebulan, Pak Budianto dalam sebulan 1.800.000 rupiah dikurangi 180.000 rupiah nak gitu. Berapa coba? Pintar, 1.620.000 rupiah gitu. Kesimpulan gaji yang diterima oleh Pak Budianto adalah segini nak, Rp 1.620.000 rupiah gitu. Gampang banget gitu. Pokoknya suka banget Bapak kalau misalkan ada materi tentang pajak, harga beli, harga jual, bunga, pokoknya semua matematika Bapak suka gitu. Pokoknya kalian harus terus belajar. Pak, saya tuh nggak masuk-masuk Pak, gimana ya yang Bapak jelasin? Tenang nak, semuanya itu perlu proses. Bapak juga pernah pengalaman kayak gitu ketika pada saat kuliah, lebih hebat lagi. Tapi karena Bapak sungguh-sungguh di kuliah, di sekarang nah alhamdulillah terus meningkat gitu. Alhamdulillah bulan kemarin Bapak dapat juara juga, juara 2 tentang lomba video. Nah, 2019 Bapak dapat lomba juara 2. Kemudian pada kemarin juga yang se-Indonesia Bapak dapat juara 2 lagi. Dan alhamdulillah kemarin juga Bapak dapat lagi juara 2. Target Bapak sih Bapak pengen juara 1. Ya doakan barangkali nanti Bapak bisa dapat juara 1. 2019, 2020, 2021 Bapak sudah dapat prestasi tentang juara.
Dulunya Bapak nggak pernah berpikiran bisa seperti itu, tapi dengan usaha dan kerja keras semuanya pasti bisa, dan yakin pasti bisa. Gitu nak, kalian juga pasti bisa. Oke? Terus belajar, terus bekerja keras. Dan ini materinya gampang banget. Gampang aja dulu gitu, oke? Bisa aja dulu biar nanti semesta yang mengikutinya dan membantu kita untuk terus belajar. Oke, jangan lupa terus belajar ya. Oke, nanti seperti biasa tugasnya Bapak akan buat lagi di video berikutnya. Oke, pahami dulu, wajib ditulis. Ingat, minggu depan kita akan ujian atau ulangan harian bagian kedua. Kisi-kisinya Bapak akan kasih nanti di YouTube Bapak. Oke, pantengin terus. Oke, jangan lupa ya, belajar, paham, belajar, oke?